warga Solo, tebak sekarang lagi di mana? Yes, aku lagi di Keraton Kasunanan Surakarta. Yang mana teman-teman tahu kan di sini tuh ada museumnya, terus ada juga tempat ini dan ada banyak kulinernya juga di sana. Aku udah cobain tadi cendol dawet, seger banget. Cuma biasanya kan kalau foto-foto doang di sini tuh boring ya. Nah, tadi tuh aku lihat di sana ada rumah yang tinggi-tinggi banget temboknya. Aku tuh penasaran apa ya kira-kira, apakah di sana tuh ada sesuatu yang unik? Coba teman-teman penasaran nggak? Gimana kalau kita cari orang untuk kita tanya-tanya nanti di sananya? Yuk! Permisi Pak. Ya. Perkenalkan, saya Adel. Kebetulan saya mahasiswa di sini, baru ke Solo. Terus kan saya iseng-iseng nih mau ngunjungin keraton. Dulu sih udah pernah, tapi kan sekarang pengen lagi. Ya. Tapi kan saya kan biasanya cuma foto-foto di sini ya, pas sama ke museum, sama kulineran. Iya. Nah, saya nih baru nemu di sana ada yang unik tuh, kan Ya. yang temboknya tinggi-tinggi itu. Ini penasaran deh. Sebetulnya gini Mbak, di Baluarti ini ada yang namanya paguyuban kampung wisata Jeron Beteng. Nah, kebetulan saya selaku ketua Forum Kampung Wisata Jeron Beteng. Gitu. Kalau Mbak ini mau tahu tentang Baluarti lebih banyak, nah kebetulan ini sekarang saya mau ada ketemuan dengan Pak Lurah. Mari nanti kita ketemu, minta informasi dengan Pak Lurah. Oh, boleh yang banget. banyak tentang Boleh banget. Kira aku Baluarti. juga belum Oke. tahu banyak. Ya, Ya. ayo kita jalan ke sana aja. Ayo, Pak. Mbak Del, ini kita sudah sampai di rumah pertemuan. Dan ini kita ketemu Pak Lurah dan salah satu tokoh yang ada di Baluarti. Dan untuk tahu lebih lanjut tentang Baluarti, silahkan Mbak Del bisa bertanya sama Pak Lurah, sekaligus juga Pak Gatot selaku tokoh masyarakat. Oke, monggo silahkan. Kebetulan aku kan dari Jakarta nih, Iya. baru ke Solo lagi untuk kuliah. Terus aku kan baru lagi tuh Pak ke Keraton Kasunanan. Cuman aku tuh sekarang ngeliat kayak ada yang unik. Rumah-rumahnya tuh kayak banyak yang pagarnya tinggi-tinggi, ada tembok-temboknya itu apa ya Pak? Ya, karena untuk di wilayah Baluarti benar katakanlah di letaknya di tengah, keberadaannya di Keraton Kasunanan Surakarta di Ningrat, yang mana wilayah Kelurahan Baluarti ini seluas itu kurang lebih 54,2 hektar, yang mana dihuni oleh 38 RT 12 RW. Nah, itu jumlah penduduknya kurang lebih 6.500-an dan kakaknya itu 2.150-an. Itu dihuni di penduduk. Nah, itu dengan luasan 54,2 hektar itu, yang mana tanah di Baluarti ini tanah Magresari. Mungkin lah ini terasa istimewa di Baluarti ini, keberadaannya di tengah-tengah Keraton Surakarta, berdekatan, berdampingan. Kemudian kita juga masyarakatnya yang nguri budaya Jawa. Rumahnya ini kebanyakan juga ada peninggalan zaman dulu. Rumah pangeran, nanti penjenengan kalau memang muter-muter di Baluarti, kok temboknya besar-besar, itu di dalamnya juga halamannya juga luas, itu banyak sejarah. Nah, itu benteng dulu kan, sini kan kerajaan tempo dulu, otomatis kan supaya dalam arti penjajah tidak mudah masuk di wilayah, lah itu perlu ada benteng. Nah, jadi setiap jam 10 malam ada 4 pintu gerbang besar-besar dikunci. Ada 1 pintu gerbang yang terbuka, lah itu dijaga oleh abdi keraton. Nah, itu keunikan istimewanya di Baluarti. Wilayah Baluarti bukan hanya dalam arti seni budaya, tapi juga pusat untuk belajar seni dan budaya. Jadi tari, ada karawitan, ada ketoprak, kemudian pedalangan, lah itu ada semua. Lah nanti beliau ini
Ketua Forum Kampung Wisata Baluarti lah. Nanti kalau memang penjenengan nanti pengen tahu tentang seni budaya, beliau-beliau ini nanti ketua forum sama nanti tokoh masyarakatnya akan menjelaskan lebih detail, kupas tuntas. Silahkan kalau memang nanti kalau Mbak Adel pengen tahu, silahkan nanti ditanyakan sedetail-detailnya. Berarti di sini banyak sanggar-sanggar seni gitu ya Pak, kayak sanggar tari, terus kayak ketoprak itu kan sejenis teater ya? Makanya kita di masyarakat di tengah-tengah seni budaya, nah otomatis kan masyarakat juga ikut meniru budaya itu dengan mengadakan mendirikan sanggar-sanggar sanggar tari, sanggar karawitan lah seperti itu. Makanya kunjungan-kunjungan dari berbagai wilayah yang datang kemarin dari Papua mengajak masyarakatnya itu belajar karawitan, belajar membatik. Bukan hanya itu, juga di Baluarti ini juga nyetak juga dokter-dokter penelitian itu banyak juga di Baluarti. Penelitian tentang seni Pak? Penelitian tentang katakanlah seni budaya juga, katakanlah otomatis rangkaian juga terkait dengan kok cagar budaya, bangunan-bangunan yang bersejarah ini kan otomatis juga diteliti jangan sampai pudar, katakanlah perawatannya bagaimana lah seperti itu kan, supaya dalam arti ke depan anak cucunya juga ikut menikmati sejarah ini, jangan sampai punya nilai sejarah tapi nggak ada perawatan lah seperti itu lah. Otomatis dari seorang peneliti kalau memang sudah selesai juga mengabdikan ke wilayah Baluarti dengan katakanlah pengabdian yang lain untuk mahasiswanya. Penduduknya di sini sendiri tuh gimana? Yang peminat belajar seni itu ya apakah hanya yang dewasa-dewasanya atau mungkin hanya yang nenek-neneknya atau mungkin yang tua-tua yang masih kecil itu semuanya juga minat seninya tinggi di sini? Iya, untuk anak kecil otomatis kalau memang lingkungannya ada pelaku-pelaku seni, otomatis anak kecil juga diajari seni. Iya, diajari karena ada tadi di Baluarti bukan hanya katakanlah nilai sejarahnya ya, tapi juga pusat belajar seni budaya lah. Otomatis dari masyarakat nguri-nguri budaya itu. Makanya anak-anak kecil katakanlah ada sekolah di Permadi Siwi ya, itu kan juga sekolah yang mencetak seni dan budaya di anak tersebut lah itu. Berarti orang tua di sini nggak ada yang maksa anak-anaknya untuk jadi seniman ya? Ya, supaya kan kadang-kadang katakanlah orang tuanya Mbak Adel katakanlah pelaku seni budaya terkait melukis karena di sini juga ada pelukis wayang beber. Kemudian orang tua setidaknya waktu kecil, penjenengan kecil, otomatis diajari saklane coret-coretan itu kan. Oh ya, tadi Bapak sempat sebut wayang beber ya Pak? Beber, ya itu apa Pak kalau boleh tahu? Aku baru dengar soalnya. Oh ya, wayang beber nanti itu kan merupakan juga hasil karya dari seniman juga. Dan nanti biar dijelaskan Ketua Forum Kampung Wisata Baluarti nanti akan ditumpas tuntas oleh beliaunya nanti silakan dikorek tentang seni dan budaya-budaya yang ada di Baluarti, nanti dibantu oleh tokoh masyarakat, nanti kehidupan sehari-hari di masyarakat Baluarti seperti apa lah nanti biar disampaikan beliau. Mbak Adel ini sore ini kami ada agenda lain Pak? Agenda lain yang saya ditunggu, saya mohon maaf. Oh ya nggak apa-apa Pak. Nanti biar dibantu sama Forum Kampung Wisata ya. Ya tentu, nanti ini berkunjung ke Baluarti, besoknya kembali ke Baluarti, terus bawa teman susur kampung wilayah Baluarti melihat secara langsung itu itu mohon maaf saya mohon ini dulu ya Mbak Adel. Terima kasih banyak ya Pak. Oke Pak Lurah. Ini sebelum saya jawab tadi tentang wayang beber, ini di sini Bapak Parno ditemani oleh Pak Gatot. Ini juga selalu tokoh yang ada di Baluarti.
Sebetulnya tidak hanya wayang beber aja yang ada potensi di Baluarti ini. Kalau kebanyakan pengunjung itu datang ke Baluarti biasanya hanya tahunya di sini ada indahnya Keraton Kasunanan Surakarta beserta art galerinya. Dan setelah itu mereka mungkin foto-foto di depan pintu gerbang, terus pulang. Iya, aku juga gitu pertama kali. Gitu. Padahal di Baluarti ini adalah banyak potensi yang bisa dilihat, bisa dikunjungi. Tidak hanya keraton aja, ada di sana rumah kepangeranannya atau rumah tua, rumah kuno. Kemudian ada potensi kulinernya, ada potensi kerajinan dan lain sebagainya. Lah, salah satu tadi yang Mbak Adel tanyakan masalah wayang beber, ini sebetulnya wayang beber ini bisa dibilang sudah akan ini apa itu Punah ya Pak ya. Waduh, kenapa bisa Iya. tuh, Pak? Lah, Adel ini udah pernah belum lihat wayang beber? Belum, aku aja belum tahu. Makanya aku ini penasaran dia. banget nih, kayak menarik. Jadi kita bersyukur di Baluarti ini masih ada seorang tokoh yang bernama Pak Joko menggeluti wayang beber, dan sampai sekarang beliau masih tekun dengan ini, dengan keyakinannya bahwa wayang beber akan tetap eksis. Jadi itu wayang yang dilukis dalam kain, ketika mau dimainkan itu di roll atau diputar dengan satu adegan-adegan. Jadi wayang beber itu memang beda dengan wayang-wayang yang biasa kita lihat. Ya. Kalau wayang yang kita lihat kan dari Bharatayuda, dari Ramayana, wayang beber itu diambil dari cerita-cerita Menak, sehingga orang sudah nggak begitu tertarik dan tidak begitu paham. Karena ya kita ketahui sekarang itu kan cuma wayang itu dari Bharatayuda dan Ramayana, ini lain lagi itu ceritanya. Jadi hanya mainnya pakai gambar, cerita gambar kayak kartun. Nah, gitu kayak kartun. Nah, di samping itu juga ada banyak potensi yang sebetulnya saya itu mengibaratkan Baluarti ini raksasa yang sedang tidur. Jadi ketika nanti ini sudah blow up semua, insya Allah ini akan berdampak untuk Baluarti. Baik itu banyak multi efek yang akan diambil atau yang dipetik untuk Baluarti. Jadi potensi budaya menjadi unggulan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi. Ya, jadi kalau Pak Lurah sudah menyampaikan, saya selaku Ketua Paguyuban Kampung Wisata Jeron Beteng, dan beliau ini juga salah satu tokoh yang menggagas ini. Jadi paling tidak itu kami itu menyampaikan kepada generasi muda untuk mengenal tentang budaya Jawa, potensi yang ada di Baluarti sebagai sumber budaya. Minimal mengenal ke generasi muda, syukur berikutnya kita bisa melestarikan budaya ini, dan selanjutnya berdampak efek ekonomi terhadap masyarakat Baluarti. Maka kita bentuk yang namanya Forum Kampung Wisata Jeron Beteng, wisata budaya, karena memang potensinya ada di budaya. Itu bisa yang dikunjungi rumah tua atau rumah kepangerannya. Banyak kan yang datang ke sini adalah adik-adik mahasiswa yang ingin belajar tentang arsitektur Jawa. Barusan juga tadi kemarin itu kita handle 30 orang dari Universitas 17 Agustus 4 Surabaya. Datang ke sini, susur Baluarti melihat bangunan-bangunan tua. Yang ingin belajar menari, kita banyak sanggar, ya. Banyak sanggar, ada yang sanggar pedalangan, ingin belajar mendalang, ingin menari belajar menari, ingin karawitan, kita ada namanya juga karawitan. Ada kita punya seperangkat gamelan yang untuk karawitan, untuk belajar menabuh gamelan. Termasuk wisatawan yang ingin belajar bisa kita layani di sini. Berarti banyak dong kayak turis-turis yang tiba-tiba mau ikut latihan gitu, ikut belajar. Ada. Nih, jadi kita ajak latihan menggamel, kita ajak tidak hanya itu, misalnya merangkai janur, Memiru kain juga ada turis banyak ya. Janur kuning itu Janur bukan? kuning ya. Kemudian
berbusana Jawa, Busana Jawa. termasuk atributnya bagaimana cara mewiru atau menempatkan kain itu yang kita pakai. Nah, kita bisa didapat di Baluarti. Kita tinggal di Baluarti ini, berada di lingkup Keraton Surakarta Iya. yang biasa kita kenal dengan tanah fiksi. Itu kita tinggal di tanah yang terikat dengan aturan atau ketentuan-ketentuan. Nah, kita ini berada di tanah cagar budaya. Jadi statusnya kita secara umum ya kita Magersari. Tapi sebetulnya status penguasaan itu ada beberapa tingkat, tetapi yang umum adalah Magersari karena belum ada yang namanya hak milik atau sertifikat. Ya, bisa satu kelurahan tadi, ya Pak ya, satu kelurahan Baluarti, gitu. Nah, termasuk ini Pak Gatot ini juga orang lama di sini, jadi tahu dan mereka juga sadar. Oleh karena itu kami bersama tokoh masyarakat yang ada di Baluarti ini mengajak untuk anak-anak muda itu paling enggak itu ada rasa handardani, rasa memiliki. Jadi baik itu budaya, baik itu lingkungan, baik itu kegiatannya. Di budaya itu kan ada, karena keraton itu sampai sekarang masih eksis keberadaannya. Jadi upacara, kelembagaan dan sebagainya masih ada, masih jalan. Nah, kita sebagai warga masyarakat yang tinggal di sini ya paling tidak satu, yang tidak tahu harus dikasih tahu. Kedua, syukur nanti bisa tumbuh rasa memiliki. Ketiga, selanjutnya ada rasa untuk melestarikan. Ya, karena udah sore nih Pak, kan kalau misalnya keburu malam nggak enak. Aku pengen keliling-keliling dulu. Tuh. Silakan Mbak. Ini saya terima kasih sekali Pak ya. Sudah mau berkunjung ke Baluarti. Tolong nanti disampaikan teman-teman kalau ada yang mau tahu tentang Baluarti lebih dekat, kita siap untuk mengantar orang ya. Dan nanti kelilingnya hati-hati ya. Iya. Perlu ditemani enggak? Kelurahan dulu kali ya. Oh, iya. Mencari tour guide. Oh iya, silakan. Oke, silakan. Ya, makasih banyak juga ya Pak, udah menjawab pertanyaan saya. Betul.